Saya memulai dengan publikasi sebuah riset. Ini riset yang dibuat oleh QS World University Ranking. Mengenai ranking 1.500 universitas di dunia. Dan ini saya singgung karena nanti ada hubungan dengan workshop kita hari ini. Ini ranking yang dibuat oleh QS World University yang sudah memulai membuat ranking sejak tahun 2004. Awalnya hanya 500 university dari 30 negara, tapi terakhir ini di tahun 2025 ia mengumumkan ranking 1.500 universitas dari 105 negara. Ada juga universitas kita di sana untuk kita lihat sama-sama. Nah, yang menarik di sini adalah top 10 universitas terbaik di dunia. Ini saya catat di sini. Ranking pertama itu MIT dari Amerika Serikat. Ada Imperial dari UK. Dari 10 ranking ini, 4 universitas dari Amerika, 4 universitas dari London, dari UK, 1 dari Swiss, yang menarik, 1 dari Singapura. Kita lihat bagaimana satu universitas dari tetangga kita di Singapura, yaitu National University of Singapore, masuk 10 besar universitas yang terbaik. Jika kita baca sejarahnya, semakin kita tertegun, karena NUS ini di tahun 50-an, di tahun 60-an, posisinya masih di bawah Universitas Indonesia. Memang kita lihat sejarahnya, NUS ini dia memang berdirinya agak tua, dia berdiri tahun 1905 dari sebuah college medicine di bawah pemerintahan Inggris. Tapi sama juga dengan UI. UI pun berdiri di atas Departemen Stovia. Juga itu dari kedokteran di bawah Belanda. Yang lebih tua lagi, 1902. Pernah satu masa UI di atas NUS, tapi tiba-tiba NUS sekarang ini menjadi 1 dari 10 universitas terbaik dunia, mengalahkan begitu banyak univ lainnya itu. Saya coba explore why. Apa yang terjadi? Nah, itu kuncinya bahwa ini universitas dengan dana yang sangat intens dari pemerintah, leadership dari Lee Kuan Yew yang juga leadership kelas dunia, mengubah dirinya menjadi universitas riset yang sekarang ini lebih banyak fokus pada AI, bioteknologi, dan digital government. Ini info pertama. Info kedua adalah dari ranking ini ada 5 universitas Asia yang masuk ranking top 20, tapi ini juga hanya dari 2 negara, yaitu dari Singapura dan dari Cina. Dari Cina ada Peking University, ada Nanyang Technological University dari Singapura, ada juga dari Tsinghua University. Lalu di mana posisi kita? Indonesia di mana posisinya dalam ranking universitas ini? Nah, ini top 5 yang Indonesia punya. Pertama UI. UI rankingnya di 206. Jauh di bawah. UGM rankingnya 239. Lalu ITB, IPB, ITS, dan lain sebagainya itu. Saya tanya, bagaimana dengan universitas swasta Indonesia? Adakah yang masuk ranking ini? 1.500 ini? Saya kaget juga ternyata yang masuk ranking, walaupun ranking itu ranking di atas 1.000, adalah BINUS University. Satu-satunya ranking swasta yang masuk di dalam ranking ini. Namun yang jauh lebih penting adalah how. Bagaimana mereka membuat kriteria. Karena dari kriteria inilah yang menjadi pedoman kita untuk ikut memajukan universitas yang akan kita kelola. Nah, ini yang menarik ini adalah
Banyak nilainya, tapi yang pertama dinilai itu adalah reputasi akademik. Itu 30% penilaian dari reputasi akademik. Coba kita explore lagi, dari reputasi akademik itu apa yang dinilai? Pertama adalah citation, seberapa banyak kutipan dari dosen-dosen yang menulis itu yang dikutip oleh para kolega-kolega dari dosen-dosen dunia. Seberapa banyak tulisan mereka di jurnal-jurnal ilmiah itu yang ikut dikutip oleh koleganya. Jadi citation, kutipan itu nomor pertama. Yang kedua adalah tulisan mereka di jurnal. Itu juga yang banyak dinilai. Yang menarik adalah yang ketiga. Yang ikut dinilai adalah adanya inovasi kurikulum dan topik baru. Jadi membuat kelas baru, topik baru, yang sesuai dengan perkembangan zaman, itu pun dinilai tinggi sekali. Karena zaman berubah, peradaban berubah, dan dia direkam dalam kelas-kelas. Diberitakan juga bahwa sekarang ini Harvard University sedang membuat simposium mengenai agama di era AI. Nah, disitulah saya tersenyum. Karena kita mengerjakan yang sama, bahkan lebih dulu lagi, kita pun juga sudah merancang tidak hanya simposium, tapi workshop menuju membuat kelas. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita kerjakan ini walaupun kecil, dia di track yang benar. Bahwa kita sekecil apapun, sudah melangkah ikut melakukan inovasi kurikulum, inovasi topik, dengan datangnya artificial intelligence itu, 3 hari ini kita mengelolanya untuk menjadi satu kelas agama sebagai warisan kultural di era AI. Itu yang kita kerjakan, yang ternyata memang dia ada dalam spektrum bagaimana kualitas universitas itu dinilai. Nah, sekarang what next? Dari sini apa yang mau kita kerjakan, apa roadmap-nya yang akan kita buat, dan apa referensi yang bisa kita lihat untuk menjadi pedoman. Mau dikemanakan ini? Ya. Nah, disinilah saya membaca dan terkenang karena ada juga kesamaannya dengan namanya itu teologi pembebasan. Ini satu bentuk teologi yang dianggap besar di abad 20. Dia dikutip, dia dilihat karena dia memberikan efek kepada dua dunia. Pertama, dunia akademik. Kedua, dunia community development. Karena itu juga yang mau kita tuju. Bahwa kita ini membuat gerakan ini ingin punya efek pada dunia akademik, tapi juga ingin punya efek kepada community development. Dalam kasus teologi pembebasan ini, walaupun dia dimensi teologi kuat, tapi ini teologi yang dirumuskan di kampus, yang dimatangkan di kampus, yang juga disebar meledaknya dari kampus, itu adalah dari Catholic University of Peru. Dan dia pun secara akademik dinilai kuat. Satu bentuk tafsir teologi yang baru, yang mencoba juga lebih membawa teologi untuk peka kepada situasi masyarakatnya yang di Amerika Latin memang dipenuhi oleh politik yang kuat sekali kesenjangan ekonominya, yang kuat sekali represinya. Teologi ini menyerukan agar para pastor, agar para pengadut agama tidak hanya mengajar di kelas-kelas, tapi juga masuk dalam community development. Nah, hal yang sama juga dengan rencana kita ini, bahwa kita pun ingin membawa materi ini, yaitu harta karun agama-agama yang kita ingin juga dinikmati oleh siapapun yang bukan pengadut agama itu, dia juga pertama-tama menjadi satu kurikulum di universitas. Karena memang nilai akademik itu juga menjadi orientasi kita. Namun di sisi lainnya kita juga ingin dia menjadi bagian dari community development. Karena Indonesia juga memerlukan satu sentuhan yang
realistik yang ikut mengubah wajah Indonesia. Saya membuat riset. Ketika reformasi itu dimulai, tahun 98, diikuti oleh kekerasan primordial yang luas sekali. Itu bisa dilihat di koran-koran riset saya itu. Saya LSI di NJA waktu itu merumuskan 5 wilayah yang menjerit setelah kebebasan. Wilayah di Indonesia yang kuat sekali konflik-konflik primordialnya itu, ranking pertama waktu itu adalah Maluku. Ambon, itu konflik antara Islam dan Kristen. Tidak hanya 10.000 korban nyawanya, tapi juga luka batin yang panjang untuk disembuhkan. Kedua, konflik etnik di Jakarta, tahun 98. Teman-teman juga masih ingat ya. Itu juga panjang lukanya itu. Ketiga, konflik antara suku pendatang dan asli Madura dan Dayak di Kalimantan. Keempat, konflik di Lampung antara Bali dan Lampung. Dan kelima, itu konflik paham agama di NTB, ya, di Mataram, suku Ahmadiyah yang menjadi terasing dan menjadi transmigran, menjadi terbuang dari tanahnya sendiri. Jadi kita lihat sebagaimana di Amerika Latin, publik yang kuat depresi, yang membutuhkan teori pembebasan, di masyarakat kita yang kuat sekali konflik primordialnya pun membutuhkan juga sentuhan atau minimal ikhtiar dari teman-teman yang juga mencoba mencari common ground dari aneka keyakinan agama yang kita perlu. Jadi itulah teman-teman, bahwa ini sebuah ikhtiar yang kita ingin terbentuk di sini ya. Teman-teman esoterika sendiri memang itu karakternya, pemikir, pejuang pemikir ya, pemikir aktivis ya, aktivis pemikir. Kita pun juga ingin ini yang disebarkan ya, menjadi dosen yang juga aktivis juga dosen ya, bahwa kita tidak hanya membuat satu pengetahuan baru dalam teologi, dalam keagamaan, tapi juga satu upaya baru dalam ikut kepada community development. Karena itu nanti memang tidak hanya kepada pengajaran dan penelitian, tapi juga masuk pada kerja-kerja kemasyarakatan. Ini yang mau kita coba, katakanlah ini sebuah mimpi, tapi kata John Lennon, "You may say I am dreamer." Coba sama-sama kita nyanyi. You may say I am dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Jadi teman-teman, itulah ikhtiar kita. Kita mulai dengan sebuah wawasan dan kita coba itu mimpi itu. Berhasil atau tidak berhasil, sisanya adalah perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.